Dalam proses perencanaan dan evaluasi suatu program atau kegiatan, langkah yang dilakukan setelah menetapkan core bisnis atau urusan utama suatu organisasi atau perangkat daerah adalah melakukan penentuan indikator kinerja utama dan selanjutnya berdampak pada kinerja organisasi. Pada proses ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya pohon kinerja atau performance tree, diagram flowchart, diagram fishbone, unsur organisasi, dan yang lainnya. Pohon kinerja membantu untuk mempertegas akuntabilitas dengan cara memetakan anatomi, sebab dan akibat di sekitar kinerja dengan cara yang mirip dengan mind map, tetapi dengan lebih terstruktur. Sebuah pohon kinerja memberikan gambaran dari kinerja utama yang harus dicapai dan efek kinerja utama terhadap kinerja lainnya. Hal ini penting dalam perencanaan program kegiatan adalah menetapkan konteks di mana esensi program dan kegiatan itu. Memahami esensi membantu mengungkapkan kompleksitas perangkat daerah dan ini sangat penting dalam perencanaan program kegiatan yang berhasil. Sebuah pohon kinerja meliputi penulisan hasil yang ingin dicapai. Metode pohon kinerja menyediakan sarana untuk meninjau pemahaman yang ada dari hasil yang ingin dicapai dan bagaimana merealisasikannya. Pohon kinerja akan mengungkapkan cabang-cabang yang akan mengarahkan kita ke kinerja utama. Ini sangat berharga karena faktor yang ada mungkin tidak dapat diatasi oleh intervensi yang telah ada. Pohon kinerja atau performance tree merupakan sebuah pendekatan metode yang digunakan untuk identifikasi kinerja suatu organisasi atau perangkat daerah. Analisis pohon kinerja dilakukan dengan membentuk pola pikir yang lebih terstruktur mengenai komponen sebab akibat yang berkaitan dengan kinerja yang akan diprioritaskan. Metode ini dapat diterapkan apabila sudah dilakukan identifikasi dan penentuan prioritas kinerja. Pohon kinerja memiliki 4 bagian utama, yaitu batang, akar, cabang, serta ranting. Batang pohon menggambarkan kinerja utama yang jika menggunakan metode langsung menggambarkan sasaran pembangunan daerah yang berkenaan dengan core bisnis perangkat daerah. Cabang merupakan sasaran strategis SKPD atau OPD berupa kinerja utama yang direncanakan. Sedangkan ranting pohon mewakili sasaran program di SKPD atau OPD. Akar pohon merujuk pada sasaran kegiatan berupa output yang ingin dihasilkan. Penggunaan pohon kinerja ini berkaitan dengan perencanaan program dan kegiatan di SKPD agar lebih memiliki tingkat akuntabilitas. Hal ini terjadi karena komponen sebab akibat dalam pohon kinerja akan mempengaruhi desain intervensi yang mungkin dilakukan. Pembuatan pohon kinerja memiliki tujuan yaitu membantu tim kerja organisasi melakukan analisis secara rinci dalam mengeksplorasi sasaran kegiatan yang mengakibatkan tercapainya kinerja utama yang telah ditetapkan sebelumnya. Eksplorasi sasaran kegiatan dapat dilakukan dengan menggunakan metode 4Ways, yakni metode menggali kinerja dengan cara membuat pernyataan jika maka sampai pada level atau tingkat tertentu. Membantu tim kerja organisasi menganalisis pengaruh kinerja utama terhadap kinerja atau hasil atau dampak bagi organisasi atau stakeholder lainnya. Membantu kelompok atau tim kerja organisasi mengilustrasikan hubungan antara kinerja utama, pemicu kinerja, dan dampak dari kinerja utama dalam suatu gambar atau grafik. Kemudian tujuan yang terakhir adalah untuk membantu kelompok tim kerja organisasi mencari solusi atau persoalan utama dengan melihat komponen sebab akibat dari suatu kinerja. Terdapat 2 model dalam membuat pohon kinerja. Model pertama
Pohon kinerja dibuat dengan cara menempatkan sasaran pembangunan daerah pada batang utama dari gambar secara langsung. Ini dikenal dengan direct method. Selanjutnya, penyebab munculnya sasaran tersebut ditempatkan pada cabang pohon kinerja. Ini sesuai arah alur proses jika alurnya dari atas ke bawah. Dan demikian selanjutnya. Model kedua, dengan menggunakan metode tidak langsung, indirect method, pohon kinerja dibuat dengan cara mengidentifikasi kinerja utama dari sasaran yang ada pada RPJMD. Hal ini dilakukan apabila sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD tidak memenuhi kaidah akuntabilitas, yaitu tidak smart. Selanjutnya, dilakukan identifikasi pada bagian cabang, ranting, hingga pada akar pohon kinerja. Uraian selanjutnya dalam video ini akan menggunakan model pertama, yaitu direct method, metode langsung. Yang langkah-langkah dalam penyusunan pohon kinerja model langsung berikut contohnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Langkah pertama dalam menyusun pohon kinerja adalah mengidentifikasi dan merumuskan kinerja utama perangkat daerah berdasarkan sasaran pembangunan yang tersedia dalam RPJMD. Banyak sasaran yang ada dalam RPJMD, tapi harus dipilih yang berkenan dengan core business, OPD atau SKPD yang bersangkutan. Misalkan sasaran pembangunan daerah swasembada pangan dengan target penggunaan pangan lokal minimum untuk 97%, maka dalam pohon kinerja itu dijadikan batang utama. Selanjutnya, langkah kedua dapat dilakukan jika penggunaan pangan lokal sebesar 50% tersebut, maka apa yang harus terjadi? Tentu ada banyak, dan kita contohkan adalah dengan meningkatnya produksi pertanian. Kemudian kita harus mampu memberikan indikator yang jelas. Salah satu contohnya adalah meningkatnya produksi padi dengan jumlah produksi 2000 ton. Langkah ketiga adalah menganalisis penyebab munculnya peningkatan produksi beras tersebut. Penyebab pada tahap ini kita namakan penyebab level ranting. Salah satu yang dapat dicontohkan adalah dengan penggunaan bibit unggul. Langkah keempat adalah menganalisis lebih lanjut penyebab dari penyebab level ketiga tadi. Penyebab dari munculnya penyebab level itu kita namakan akar pohon kinerja. Kita selalu dengan pernyataan jika maka. Jadi, jika 60% petani menggunakan bibit unggul, maka tentu harus dibagikan bibit unggul dan dilakukan sosialisasi penggunaannya. Gambar pohon kinerja sampai pada level akar, kemudian membentuk diagram seperti yang dilihat ini. Demikian serangkaian langkah dalam membuat pohon kinerja. Sampai di sini dulu video kita, dan mari kita diskusikan hal ini. Silakan dikomentari bersama. Sekian dan terima kasih, dan tetap semangat.